Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ajma'in. Jamaah rahimakumullah, kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Rabu, di mana pada malam hari ini sesuai janji kita banyaknya yang meminta untuk dikhususkan pada bab mandi 9. Jadi ini pesanan sudah nunggu banyak, dari konsep sampai ke video. Jadi pada malam ini kita khusus membahas daripada mandi 9. Untuk diketahui, mandi 9 ini adalah diambil daripada mandinya mayat atau cara mandi mayat. Hampir di seluruh kitab menjelaskan bahwa mandi 9 ini diambil adalah daripada cara memandikan mayat. Maka setelah diambil daripada cara memandikan mayat, dalam pelaksanaannya hampir daripada seluruh para ustadz dan guru menerangkan cara mandinya sama persis dengan memandikan mayat bagi orang yang hidup. Maka untuk itu di sini kita membahas bahwasanya tujuan daripada mandi 9 atau yang disebut dengan mandi witir. Kalau mayat itu dari mandi yang pertama adalah mandi kubal, atau kalau kita orang ini mandi biasa, bersih. Kemudian mandi dengan air sabun. Kayak kita itu kan kalau yang hidup mandi biasa dulu, baju biasa dulu, kuboy. Hanya bersabun, baju biasa, ya itu kita. Tapi kalau mayat setelah disiram, kemudian disiram dengan air sabun, baju biasa, kemudian terakhir ditutup dengan air kapur barus. Nah inilah penutup. Kalau mayat dimulai dengan kepala, kemudian bahu kanan, bahu kiri, miring kanan, miring kiri. Nah itu mayat. Nah, hal ini prakteknya bagi orang hidup disamakan akhirnya, cuman tidak miring kanan dan tidak miring kiri. Nah, tujuan daripada mandi yang pertama, kalau mayat itu dimandikan dengan baju biasa, tentunya mandi biasa atau mandi kubal ini membersihkan daripada segala sesuatu semasa ia hidup. Terutama junub masih ada ataunya sedang berhadas, jadi dimandikan dulu mandi biasa. Maka mandi witir ini adalah penutup, ditutup dengan kenapa harus dengan air kapur barus. Jadi kapur barus itu sejak zaman Nabi pun sudah ada. Bahkan gunung kapur barus pun berada di wilayah Indonesia yang terkenal. Maka diambil daripada gunung, ya, gunung yang mengandung kapur, jadi berontok. Jadi mandi witir menggunakan kapur barus itu adalah meruntuhkan, menghabiskan daripada segala keduniaan. Itu mandi witir. Maka inti daripada mandi witir atau mandi ganjil atau mandi 9 ini adalah memberikan kemudahan kepada sesuatu yang dianggap susah bagi kita. Apakah itu penyakit, apakah itu sesuatu yang kita anggap susah, misalnya sesuatu di dalam hal yang kita lakukan susah untuk mencapainya. Kemudian sesuatu yang kita lakukan yang berhubungan dengan pekerjaan, sesuatu yang berhubungan dengan amalia kita. Kadang-kadang kita otak susah, jiwa kita ini untuk menerima susah. Maka
Banyak yang menerangkan mandi 9 ini diamalkan oleh kaum Adam atau kaum laki-laki itu pada hari Jumat, kalau perempuan bebas. Nah, keterangan mandi 9 bagi orang yang hidup karena hanya diambil daripada contoh mandi ganjilnya mayat. Kegunaannya adalah atau manfaatnya adalah memberikan kemudahan terhadap sesuatu yang kita anggap susah. Kalau orang sakit itu dianggap sedang mengalami kesusahan. Sebagaimana doa Nabi Ayub, Rabbi'ani masyani'ad dulu wa anta arhamar rahim. Ya Allah, Engkau telah menimpakan kesusahan kepadaku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini diartikan seperti itu, bahwa mandi ganjil atau mandi 9 ini adalah ingin mendapatkan kemudahan. Itu intinya kita pakai. Apapun yang kita alami, yang kita menganggapnya susah, maka solusinya adalah disebut dengan mandi 9. Ini masyarakat sangat mempercayai dengan mandi 9 ini. Jadi cara Islam itu hanya dengan cara mandi 9. Kemudian dari ini kita membedah, kita meneliti lagi agar mandi 9 ini tidak menyimpang, agar mandi 9 ini tidak dikatakan di dalam budaya yang tidak ada manfaat atau tidak ada dasar sama sekali. Setelah kita membedah dari rukun Islam, maka sejarah mandi 9 ini adalah perwujudan daripada bagian daripada penyempurnaan di dalam rukun-rukun haji. Seperti halnya orang yang berhaji wukuf di Arafah, ia akan melakukan mabit selama 3 hari lagi atau 3 hari 3 malam untuk melakukan jamarat. Nah, di sini tujuannya adalah menghilangkan daripada segala sesuatu yang menyusahkan. Siapa yang menyusahkan? Ingat bahwasanya awal-awal terjadinya kesusahan atau seringkali orang menyebut adalah tipuan, yaitu terjadi pada diri Adam. Salah satu contoh, ketika Adam dan Hawa bertemu, maka pada waktu itu Jibril ia pamit untuk meninggalkan Adam. Apa kata Jibril? Wahai Adam, karena engkau sudah memiliki teman, engkau memiliki kawan, yaitu Hawa, maka aku akan pergi atau meninggalkan engkau. Maka silakan Adam mensyukuri, menikmati teman yang ada. Nah, dari sinilah muncul bahwasanya ada tipuan-tipuan terjadi setelah Adam ditinggalkan oleh Jibril. Ketika Jibril meninggalkan Adam, maka disitulah terjadi Adam mengalami bisikan-bisikan, godaan-godaan. Inilah yang diceritakan di dalam sirah, di dalam tarikh, godaan-godaan yang disebut dengan Adam memakan buah khuldi, dikeluarkan dari surga. Nah, itulah terjadinya. Bahwa inilah tujuan daripada mandi 9 itu, agar kita terhindar daripada kerusakan-kerusakan di dalam pemikiran, akal, dan kejiwaan kita. Itu utamanya. Jadi kalau orang mandi 9 ini harus kita mengetahui semua yang kita lakukan daripada gerakan dan sebagainya itu harus kita pahami daripada bentuk dan hakikatnya. Silakan masuk. Jadi dasar-dasar mandi 9 itu kan kita harus mengetahui dahulu. Kenapa? Yang pertama, alasan kita melaksanakan mandi 9. 1. Karena kita ingin mendapatkan kemudahan atas kesusahan yang kita rasakan. Itu satu tujuan. Kemudian yang kedua,
bahwa mandi 9 ini bertujuan adalah yang dianggap susah tadi dimunculkan oleh adanya godaan-godaan yang disebut dengan iblis, dilambangkan dengan ketika melakukan penyempurnaan rukun haji dengan adanya jamarat, yaitu melontar jumratul ula, wusta dan akabah. Jadi itu munculnya yang disebut dengan mandi 9. Sekarang kita langsung nanti ini kan konsep sambil berjalan nih. Jadi konsep skema ini mungkin proses sambil di konsep, karena di papan tulis inilah kita langsung menuliskan mandi atau kaifiat mandi 9. Jadi kita tulis ini kaifiat atau cara mandi 9. Yang pertama dimulai daripada bahu kanan. Dimulai dari bahu kanan. Kemudian yang kedua bahu kiri. Kemudian yang ketiga adalah kepala. Nah, kita memulai mandi dari bahu kanan, kemudian bahu kiri, kemudian kepala. Tapi ingat, sebelum memulai mandi, maka kita harus memulai mandi biasa. Jadi jangan disebut mandi kubal. Kalau kita yang hidup diperintahkan untuk mandi kubal, berarti mayat kita. Ya, kita mandi seperti biasa, bersabun, sudah merasa bersih, atau aja tuntunglah mandi biasa. Maka baru kita berwudu. Maka air wudu yang basuhan terakhir kita tampung. Karena sesungguhnya tetesan air wudu yang terakhir menghilangkan kerak-kerak dosa walaupun yang ada di sela-sela kuku. Itu yang pertama. Sebelum melakukan mandi 9, nanti dicatat tuh. Ya, sebelum melaksanakan itu menjadi catatan dulu. Kita pelaksanaan itu. Kemudian air wudu tadi boleh kita ruqyah menggunakan ayat-ayat ruqyah. Nanti akan ada catatan tuh. Kita akan nanti bab khusus di ayat-ayat ruqyahnya. Boleh kita ruqyah. Setelah kita ruqyah air wudu tadi, maka air wudu tadi kita minum minimal 3 tetes atau maksimal 3 tetes, minimalnya 1 tetes. Jadi 1 sampai 3 tetes. Jadi kalau memperkirakan itu kan sulit. Sudah 3 tetes itu cukup dengan jari, teguk aja langsung itu. Jadi asal membasahi tenggorokan. Mengingat kaifiat mandi 9 ini tidak akan ditemukan di kitab manapun. Tidak ada 7 selain daripada mandi 9 untuk mayat. Nah, untuk hidup tidak ada kitabnya. Temukan aja cara mandi 9, tidak akan ada kitabnya. Tapi kita mengambil daripada semua perilaku yang dilakukan oleh kita itu berdasarkan dalil. Yang pertama, kenapa mengambil air wudu yang ketiga? Karena Nabi pun menyatakan seperti itu. Jadi kita ambil khasiatnya, tidak menyalah jadinya. Lalulah kita susun air wudu yang ketiga dulu. Setelah itu air wudu tadi kita gabung, kita campur ke dalam sebuah tempat mandi kita yang dihitung air itu secukupnya, minimal berjumlah 27 gayung lah, itu minimal.
cukupnya. Nah baru dimandikan untuk mandi 9. Sekarang kita memulai mandi dari bahu kanan. Memulai mandi mulai mandi dari bahu kanan 3 kali mengguyur, 1 kali guyuran, 1 kali membaca. Nah sekarang bagaimana bacaan untuk mandinya? Kalau bahu kanan ini bacanya Ya Rahman Rabbana wa ilaika masyir. Untuk bahu kiri sama. Wa ilaika masyir. Kemudian untuk kepala Ya Allah wa ilaika masyir. Ada yang mengambil tengahnya boleh. Ya Rahman, ya Rahim, Ya Allah. Rabbana wa ilaikal masyirnya tidak dimasukkan. Jadi dari mana mengambil Rabbana wa ilaikal masyir? Al-Baqarah 255 itu saja. Atau ayat terakhir surah Al-Baqarah, Rabbana wa ilaikal masyir. Lalu bagaimana caranya? 1 kali guyuran, 1 kali membaca. 1 kali guyuran. Misalnya gayung, begitu gayung tersentuh dengan air, Ya Rahman, Rabbana wa ilaikal masyir. Ingat, setiap tangan sudah menuju kepada air, maka napas sudah ditahan. Jangan pakai napas tuh. Pokoknya sudah di tangan memiliki gayung nih, ya kan? Ingin bergerak menuju air, jangan bergerak dahulu sebelum napas ditahan. Tarik napas, tahan napas, kemudian turunkan, letakkan di dada napas. Ya, kalau di dalam menulis itu, kalau lidah itu kan harus disentuhkan ke langit-langit atau itu dilipat tuh menulis, tapi kalau bacaan tidak. Jadi tarik, tahan, minimal tahannya itu 5 detik lah. Dah. Bayo Ya Rahman Rabbana wa ilaikal masyir. Hembuskan langsung napas pada akhir tadi. Kemudian tarik napas lagi. Ya. Kalau memandikan orang lain atau diri sendiri sama, tidak ada bedanya. Tahan napas lagi, mulailah jatuhkan air pada bahu kanan. Seandainya menggunakan ayat tadi, karena ayat yang digunakan pada basuhan pertama adalah pengosongan dahulu. Cari ayatnya yang mengosongkan dahulu. Jadi ini tahap awal, ini tahap awal lah. Ini tahap awal sampai ke sana 3 kali. Nah sekarang ini kita tulis 3 kali. 3 kali guyuran. Tiga jumlahnya berapa? 9. 3 kali 9 berarti ini tahap awal.
Kita beri satu lagi. Tahap awalnya dihitung 1 kali. Guyuran 3 kali bahu kanan, 3 kali bahu kiri, 3 kali kepala adalah pengosongan dahulu. Apa yang kita kosongkan? Misalnya orang ini kena penyakit atau apapun, maka kosongkanlah dahulu, buangi dahulu. Inilah yang disebut dengan tahalli. Kosongkan dulu. Ayat-ayat nanti kita akan khususkan ayat itu, tapi ini pengosongan dulu. Bagaimana caranya mengosongkannya? Misalnya ayat-ayat yang berhubungan dengan mengosongkannya adalah dengan ayat-ayat persaksian. Makanya kan kalau boleh menggunakan itu akhirnya, karena yang pertama tuh bismillahi, siapa diri kita, siapa kita ini, bismillah nama, jadi gerakan dan semuanya adalah dia, itu pengakuan dulu. Allah Akbar, maka leburlah, tiadalah kita. Ini tahap pertama sama semuanya. Karena ke bahu kiri ya Rahman Rabbana wa ilaikal masyir, itu sama. Kemudian bagian kepala ya Allah Rabbana wa ilaikal masyir. Nah, ini menggunakan ayat-ayat tahalli, pengosongan. Nanti khusus ayat-ayatnya khusus. Bagaimana cara mengguyurnya? Mengguyurnya itu adalah apabila ayatnya panjang, maka kita harus bisa menggugurkan ayat itu setara dengan jumlah ayatnya atau hurufnya. Kalau kita sudah hafal dari ayat itu, akan mengerti jumlah hurufnya, cukup hurufnya. Kita berbicara tentang huruf, tapi untuk masuk ke tahap itu pasti sulit, ya. Langsung dibaca aja. Misalnya bismillah ya Rahman Rabbana wa ilaikal masyir, ya. Tarik nafas lagi, bismillahi Allahu Akbar, bisa. Habis itu bacanya juga habis. Itu hanya pengosongan, penyerahan. Nah, dari mandi yang pertama ini yang disebut dengan tahalli, karena kita harus mengosongkan, maka ayat-ayatnya pun harus berhubungan dengan sesuatu yang mengosongkan daripada apa yang menjadi penyebab. Misal, ini kan yang pertama. Yang kedua, bismillahirrahmanirrahim ya Rahman Rabbana wa ilaikal boleh. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun. Sebenarnya bahu kanan, bahu kiri dan kepala sama semua. Ya Allah Rabbana wa ilaikal masyir, hembuskan nafas pada air, tarik lagi, buburkan air di bagian kepala, baca lagi ayat itu, baca itu ayat-ayat penyerahan. Yang ketiga lagi misalnya ya Allah atau ya Rahman atau ya Rahim, terserah, karena bagiannya sama lah. Boleh lagi menggunakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Habis begini. Nah, itu ayat-ayat yang berhubungan dengan penyerahan. Jadi ayat yang pertama adalah tahalli, pengosongan. Nah, ini dihitung satu fase nih. Dihitung satu fase. Kemudian yang kedua lagi, yang kedua sama lagi, yang kedua 3 kali lagi. Nah, ingat rumus bahwasanya di bahu kanan adalah disebut dengan iblis atau ular. Kemudian di bahu kiri adalah
Kemudian bagian kepala adalah Aqabah. Itu ya. Jadi seolah-olah kita itu sedang jamarat melontar. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, habis gugur baju itu, iblisnya ini habis juga. Harus karena bagian kanan sama syaitannya habis mengenai di pekerjaannya. Ini satu trip, 3 kali guyuran, 1 kali guyuran, 1 kali membaca. Jadi 3 kali membaca jadinya. Kemudian kembali dengan hal yang sama, biar kita tulis secara supaya jelas. Tiga kali lagi, kemudian di sini 3 kali lagi. Kemudian bagian kepala 3 kali. Walaikal masyir, jumlahnya 9. Maka yang kedua ini adalah disebut dengan tahalli. Nah, yang pertama ini disebut dengan tahalli, pengosongan. Pengosongan. Kemudian ini samalah pengosongan semua sini. Kemudian yang kedua ini disebut dengan tahalli, pengisian. Tiga kali, berarti ini ayatnya nanti harus kita pilih. Kemudian salah satu contoh lagi kita perhatikan nanti ayat khusus untuk pengisian. Ya Rahman Rabbana wa ilaikal masyir. Hembuskan nafas, tahan lagi nafas, kemudian mulai jatuhkan ke bahu air, isi. Apa sih tujuannya setelah kosong tuh isi? Misalnya orang ini hendak taguh, misalnya taguh tuh bahasanya wasi kada mau makan sampai gugur, begitu air gugur, maka bacanya waqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minuna ra'ufur rahim. Hadis kan? Jadi ini tujuannya adalah pengisian. Tujuannya pengisian. Ayatnya nanti kita pilih. Jadi ayat-ayat pengosongan, ayat-ayat pengisian. Kemudian yang ketiga, 3 kali lagi masih hal yang sama. Ini disebut dengan, langsung aja lah, karena di konsep ditulis tajalli berarti nampak, nyata. Nyata semuanya. Jadi 3 kali, karena di konsep di perusahaan yang namanya 3 kali, maka jumlahnya 9. Ya, 9. Jadi minimal itu 27 gayung itu minimal.
Betul, putra cadangan sudah ada. Bisa kita lihat. Kita dituliskan aja ayatnya per 3 kali cuma kita khususkan pada ayat-ayat yang kita gabungkan, memilih ayat-ayatnya, ayat untuk khusus fungsian, ayat untuk pengosongan khusus kena ayat pengosongan. Jadi yang penting kita mengetahui tata caranya, kaifiatnya harus tahu. Ingat bahwasanya kalau ini melontar jumlah atau jamarat itu satu kali lontaran jumlahnya adalah 27. Satu kali lontaran, karena untuk ular jumlahnya 20, 21. Oke. Untuk iblis 7 biji, untuk usta 7 biji, untuk akabah 7 biji, jumlahnya 21. Itu jamarat. Jadi 21 jumlahnya 63. 6 tambah 3 9. Kenapa berakhir di angka 63? Karena Nabi itu adalah nur, ya, lambang daripada nur. Kembali batas akhir semuanya itu kembali ke titik nur. Semisal kita dapat penyakit itu apa? Kemudian kita isi itu apa? Sampai di sini nyatalah pada nur. Makanya jumlahnya 63. 6 tambah 3 pun adalah 9. Nah sekarang kalau ada, kita banyak melihat waktu di Korea kemarin itu ada yang tahu dari guru si Anu. Jadi ini mandi bahu kanan sekali, bahu kanan sekali, kepala kedua sekali, kemudian bahu kanan sekali, kemudian bahu kiri sekali, 3 kali, ulang-ulang sekali, ulang-ulang sekali, jumlahnya 9. Habis di 9. Kalau nya habis di 9, 111, rumus dengan jamaratnya lapas dengan jamarat, dengan melontar jumlahnya lapas kayak gitu, dan dengan hurufnya pun lepas. Kalau sekali jumlahnya 9, sedangkan jumlah jamarat akan berakhir di 63 jumlahnya. Lalu ada bersesuaian. Sekarang mandi 9-nya pun dengan 27 gayung berakhir kepada angka 9. Jamarat pun berakhir kepada angka 9. Sama. Tapi kalau sekali jumlahnya 9. Dari 9 berakhir ke 9. Lalu prosesnya mana? Sedangkan prosesnya adalah 7 itu proses. Untuk mendapatkan 9 harus mendapatkan proses dulu. Kalau itu 1 kembali kasar. Nah, akhirnya rumus itu lepas. Jadi mana yang harus kita ambil, makanya kita kaji dengan ilmu huruf, barulah kita menemukannya itu. Nah sekarang untuk ayat-ayat contoh misalnya, kita ada konsep. Di sini kita ada konsep sulit lah, karena ayat yang dari almarhum guru kita itu ayatnya itu banyak. Ada tiga surah dijadikan satu kepada ayat yang pendek. Ini kita carikan ayatnya. Salah satu contoh nanti ada di konsep. Nah di sini penyatuan dari beberapa surah. Salah satunya Al-Baqarah 255. Ini untuk pengisian lah. Al-Baqarah yang paling umum. Al-Baqarah 255. Kemudian ditambah Al-An'am.
Al-An'am ayat 103. Kemudian ditambah lagi At-Tagabun ayat 13. Kemudian ditambah lagi Ad-Jariyat. Ini satu dijadikan satu kali membaca, ada boleh dipisah lagi. Ad-Jariyat ayat 22. Nah, ini satu kali baca dari berapa surah tuh? 2, 3, 4 surah. 4 surah digabung menjadi satu kali baca. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tudrikuhu al-absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Kemudian wa ala Allahu falyatawakkalul mu'minun wa fasyamil hukum wa akhir. Itu 4 surah. Di bacaan ini biasanya mengarah kepada sesuatu yang paling umum adalah kejiwaan. Kita salah satu contoh aja dulu. Ini konsep yang lebih mudah. Begitu ada konsep, kita akan lebih mudah lihat ayatnya, tinggal pemilihan kepada ayat. Jadi semua Al-Quran yang kita artinya merukyah sendiri. Kemudian kita ada ayat, misalnya yang kita sebutkan tadi, isinya hendak direbutakan orang, bisa, ya kan? Apa sih isinya? Lupa, terus gimana kan? Misalnya hendak direbutakan orang, kita pasti di sini. Mulai dari mana misalnya? Surah Yusuf. Surah Yusuf misalnya ayat 4. Dari mana mulai ayat kami kan pemotongannya yang alif, mengambil huruf yang mulai berlaku. Maka mulai ini roa itu ada pada kalau kamu masih bisa walau amal itu hobi pemotongan ayat. Jadi bila sudah membaca jangan sampai kata huruf, bila sudah bahu kanan mulai ya Rahman Rabbana wa ilaika makir, kita nafas menguburkannya ini wa'ai itu ada as-salat kalau wasata wa kalau itu bisa bikin bubur habis baju hilang bajunya habis. Tuh misalnya supaya kuat ya, biar kuat satu kalimat hantam hancur. Isi tangan sekali pukul aja apa orang tuh. Setelah baca tadi apa isinya? Wa ijal batasto jabari. Aku jadikan kekuatan itu seperti beratnya gunung. Jadi kita makankan itu seperti beratnya gunung. Jadi ada banyak ayat-ayat tentunya yang ini konsepnya sudah kita sampai pada tata cara sampai pada tiap-tiap dan beberapa ayat sudah kita butuhkan. Masalahnya menulis Arabnya kali, kalau Qurannya ada lebih tapi kan kita ngambil tengahnya. HP kali kalau laptop mungkin nyaman, memotong kan kita ambil tengahnya nyaman. Kemudian dari beberapa ayat ini, karena di dalam satu ayat itu tidak
Tidak mesti harus mengambil di awal, tidak mesti mengambil di akhir. Kita mengambil bagian beberapa huruf, kemudian kan ambil beberapa huruf lagi digabung potongan-potongannya itu. Kita kesulitannya mengopinya di situ. Mengopi itu nangarin. Kemudian ada yang hanya artinya ketika Nabi terjadi, kemudian Nabi membaca itu pada saat mandi. Ada. Nah itu kan ada mencaryakan, mengusahakan Arabnya, kita kan ada programnya. Kalau tulis tangan mungkin bisa. Tulis tangan. Ada pada ayat-ayat, misal kalaunya terhindar dari senjata tajam, tak ada itu ada pada At-Taubah ayat 129. Nah, jadi At-Taubah untuk isi itu lebih banyak malah kalau untuk isi. Boleh lagi At-Taubah untuk isi. Langsung tunggu aja. Ayat 128 129. Itu bagian untuk isi. Kita mengonsep di sini kan, kita kirim buat bawah terus tinggal dibagusin lagi. Kalau di atas lambat terus kita kirim pada tempat wasis. Kemudian ayat-ayat yang berhubungan. Nah ini kenancak nih terjadi nih karena penurang tanjakan ya. Dan itu bagian pengisian juga. Tapi boleh ayat ini diletakkan pada hari, pada pengosongan. Ada 6 ayat. Nah, untuk pengosongan ini ada 6 ayat. Yang pertama Al-A'raf. 1:18. Kemudian Yunus ayat 81. Kemudian Al-Anbiya ayat 30. Kemudian Al-Fat ayat 3. Kemudian Al-Qamar ayat 11 sampai 12. Kemudian Mujadilah ayat 21. Berapa surah? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayat 6. 6 surah ayat 6. Itu di siang. Jadi kita perjelas dulu lah bahwa mandi 9 itu kenapa harus dimulai dari bahu kanan, kenapa tidak dari kepala. Kalau dari kepala jelas ini diambil daripada tata cara memandikan mayat. Kenapa mayat dimulai daripada mandi kepala? Karena rohnya sudah tidak ada. Nah sekarang orang yang sedang berhaji ketika ia sudah wukuf, ada yang disebut dengan nafar awal, nafar. Ada yang ia memulai dari melontar akabah, kemudian ke wusta dan ke ula, itu sama. Jadi ke ula ke wusta sama. Orang haji ada dilakukan itu. Nah disinilah kita berpikir kenapa ada yang disebut dengan nafar awal,
Napar sani. Napar sani itu kan ada huruf sani. Sobat kalau waktu. Maka napar sani adalah berarti ini menunjukkan bahwasanya dia sudah kembali. Orang haji itu kan sudah mati sudah dirinya. Napar sani. Kalau napar awal ini adalah orang yang berproses membuang pembersihan. Disebut dengan napar awal. Nah sekarang kita yang hidup ini disebut dengan napar awal. Maka ketika melakukan napar awal, melontar dari Ula, maka kemudian akabah dari tawaf. Kalau orang yang melakukan akabah, setelah akabah ya boleh untuk tawaf. Boleh ya untuk tawaf. Nah inilah proses dari gambaran di dalam penyempurnaan rukun haji. Kita gambarkan mengambil daripada rumus mandi sambil ini jangan sampai menyimpang dari petunjuk. Karena tidak ditemukan cara mandi sambil kaidah itu yang jelas, saya tidak akan ditemukan. Tapi Allah akan informasikan ketika kita berhaji, informasikanlah bagaimana cara membuang yang tiga ini. Sekarang, kalau kita dari bahu kanan, kenapa di bahu kanan itu ada yang disebut iblis? Tidak di bahu kiri. Ingatlah, setiap perbuatan yang buruk itu akan dianggap dengan pekerjaan kiri, ya kan? Itu dia gawainya ke kiri terus. Maka disebut dengan pekerjaan syaitan. Kenapa di bahu kanan ada yang disebut dengan iblis? Nah, kalau di bahu kanan ini kan bisikan, ia membawa atau mengajak kepada sesuatu yang sifatnya buruk, kada baik. Tapi ketika kita ini iman kita kuat, tidak ada. Jadi kenapa diletakkan di bawah kanan? Bisa tergantung imannya. Nah sekarang terjadi pada Adam ketika mengalami bisikan yang disebut iblis, maka Adam pun tertipu dengan hadirnya iblis pada waktu itu. Nah disitulah. Maka orang yang di bawah kanan ini mengguyur betul, hakikatnya adalah mengusir. Ini yang kita usir. Jangan ada lagi iblis ini. Kalau selama masih ada sifat iblis, kita pelajari apa sih sifat iblis. Yang pertama, suka berbisik atau membisikkan atau mengajak kepada suatu keburukan. Iblis itu. Ya kan? Kalau bahu kiri kenapa disebut syaitan? Ini adalah sesuatu yang suka atau terpengaruh kepada pekerjaan gawiannya kada mau baik gawiannya. Dua hal ini ketika kita dibisiki masuk iblis, kemudian menggawi pekerjaan yang buruk. Contoh, ketika kita sedang kalut, ada yang nyuruh minum penyakit, yang udah kepikiran lagi, mabuklah. Mabuk itulah pekerjaan setan. Ketika mabuk ini sudah dilaksanakan, ini bisikan masuk, ini dilaksanakan, apa yang terjadi dengan kejiwaannya? Akabah berlaku. Nah, tujuan mandi 9 itu yang kita bersihkan. Semua permasalahan, kenapa isi ini tidak mau masuk? Karena ini tidak kita bersihkan, ada kita buang. Jadi kita kosongkan mulai dari diri kita kosongkan sampai kepada diri yang kita mandikan. Kalau kita mandi orang, kalau mandi diri seorang kan tas jadinya. Cuma ayat yang paling gampang yaitu memakai ya ayyuhalladzina amanu, diri itu nanti kita tuliskan ayat itu. Atau kita tuliskan pada konsep. Kemudian bahu kanan adalah kita pikirkan selama ini bekerja atau mengerjakan sesuatu yang buruk terus. Duduk di warung makan ngade 5, kepada 3, itu kan pekerjaan syaitan, membuangi akunya kada kawan dah, bilangnya ke warung kenapa aja, kenapa ambil menghilang cara bahasa orang kampung ya. Ada kita menemukan itu. Kita pernah menemukan cara sapramal. Ya kan sapramal itu kan bilangnya 5.000 tuh Bang. Tapi tas sibuk ngade buat benar. Artinya memang sudah kebiasaan, kadang kau meninggalkan itu. Bahkan ada yang mabuk karena ampi sudah, tapi bila jurgi kadang kau ada minum.
karena melihat tuh, ini bagaimana aja aku ini kayak apa aja menghilangkan anu aja kemahiran dusta, kemahiran ini kayak apa nih. Nah, ini tujuan tadi sebenarnya. Itu tujuannya. Bila yang dua ini kita terhindar, tuh adalah jiwanya tuh bersih jiwanya. Asal terhindar. Tapi kalau yang dua ini masuk, selesai udah kejiwaannya adalah was depresi. Banyak pikiran tak umur, ada mau ya, kebanyakan pikiran. Karena ini yang dua ini masuk. Jadi kita tinggal mudah minggu depan sempat ya kan konsepnya untuk memang konsep itu kan usah ganal-ganalin kayak buku panduan di kubur yang dahulu tak kenal namanya kan. Jadi kemungkinan kalau konsepnya jadi itu akan di pasaran banyak tuh yang mencari karena petunjuk mandisme itu tidak diterangkan di situ, tidak akan didapatkan. Kenapa kita berani membuat konsep ini? Karena kita sudah mempelajari bab haji. Jadi perbandingannya itu adalah cara mandinya dan segala macam itu diambil daripada memandikan mayat. Lalu kita kaji masalah mayat, kita kaji ulang masalah orang hidup. Nah, disinilah muncul praktek-praktek karena kita sudah menjalani secara spiritual, kita sudah jalan ini. Kita memandikan dengan cara mandi yang seperti ini, ada ratusan lagi, mungkin sudah ribuan sudah manusianya nih. Ibaratnya sudah merasakan, dan kita sendiri mengamalkannya setiap hari. Nah, di sini kita sudah mengamalkan setiap hari. Adapun waktu, nah, waktu mandi, mungkin nanti disusun lah. Mungkin bab misalnya waktu mandi misalnya, kita tulis di sini. Waktu mandi. Waktu mandi ini tidak akan ditemukan di kitab-kitab manapun, tapi kita mengambil waktu-waktu yang baik untuk dalam hal bekerja atau apapun, mengambil sesuatu kebaikan. Misalnya hari kita jadikan satu dari hari Sabtu, kemudian Selasa, kemudian Kamis. Waktunya adalah ba'da asar. Antara asar dan maghrib. Jadi setelah selesai sholat asar, kemudian berakhir sebelum azan maghrib. Yang kedua, untuk siang hari kan, kalau pada asar sampai maghrib otomatis sudah untuk siang hari. Kemudian Senin, waktunya selesai duha, anggap aja jam 7.30, jam 11 pagi. Kemudian Jumat Minggu, berarti 12 jam harian tuh. Ba'da subuh dan maghrib. Terus yang hari kemudian yang keempat khusus malam hari. Tanggal 14 Hijriah jam kita mengambil waktu-waktu yang baik. Jadi ini mengenai waktu mandinya, ini cara mandinya, kemudian ada ayat-ayat untuk mandi pilihan. Kemudian tujuan mandi. Karena setiap orang kan tujuannya kan beda-beda. Kalau sama. Ini akan kita jadikan satu konsep. Kalau konsepnya sudah jadi, tidak memahami sejarahnya ini, lapas juga kira-kira memandikannya. Kan kada paham.
Tahu bahu kanan, tahu bahu kiri, tahu kepala, tapi tujuannya untuk bahu kanan ada apa sih? Tahu sini iblis. Tapi kita nggak ada paham ada apa sih iblis di bahu kanan. Kan bingung pasti bertanya-tanya kan? Karena tidak jelaskan bahwa ada jumlatul ula, Ustaz. Tidak belajar sampai ke situ. Kemudian kita praktikkan mandi. Walaupun ada konsep, tapi kan tidak menyaksikan apa sih hakikat mandi itu. Saat mengguyur air itu, siapa sih yang dilempar? Sifat apa sih yang dibuang? Sama, kenapa orang diarahkan tuh waktu jamarat itu diarahkan ke tubuh yang paling kecil. Ini bulan, ya, ini bulan, ini ustaz, ini syaitan, ini jin. Nah, jadi kita menggugurkan air itu merecah, membuang semua dan kemudian mengisi. Isi ini setelah kosong, inilah rumus tahalli dan tajalli. Apa bedanya kun, paya? Kalau kita kosongkan, apakah itu tidak disebut dengan kun? Ini proses. Di sini kembalilah kepada kun. Sama aja. Tahalil dan tajalli. Sama rumusnya. Rumus usuluddin. Sama. Rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Di mana uluhiyahnya? Di mana rububiyahnya, di mana asma wa sifat. Awal kita merasakan ini. Kalau dari rumus itu, kalau memakai dengan rumus-rumus usuluddin, dengan rumus-rumus kawin, tidak akan keluar daripada itu. Asma wa sifat, ya. Sifatnya sifat aku, namaku. Rububiyahnya melihat apapun ada kelakuan, semua adalah daripada aku. Uluhiyahnya apa? Nih, saat ia berpikir apa semuanya kembalikan ke asalnya, kosong marahnya, disebut dengan uluhiyah. Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Jadi apa aja rumusnya masuk nih? Kun fayakun sama. Kemudian man arafa nafsahu faqad arafa nafsahu. Begitu nih. Kenapa tahalli dikosongkan? Menghilangkan diri kita. Ini sudah mengenali diri kita. Jadi setelah kita mengenal diri kita, silahkan kita berproses. Setelah kita mengenali rasa haus, rasa kenyang, silahkan minum, silahkan makan nih. Masih kita. Tapi apa? Dia kenal sudah semuanya. Jadi sama nih. Kan harapan, nafsu bahkan harapan, bahwa semuanya masuk dari 3 rumus ini masuk. Kalaunya satu habis. Pulang-pulang satu habis, satu habis. Jadi itu di situ tiga. Akhirnya kan rumus 3-nya ke bawah. Walaupun berakhir dengan angka 9. Nah, kalau berakhir dengan angka 9, 3 akan bertentangan dengan jamaratnya. Nah, jadi kita ini mau cocokkan kan. Kenapa almarhum guru itu mengajarkan dari dahulu cara mandi sebenarnya seperti ini. Nah, kita kan mencari alasan. Adalah dulu yang pernah diterangkan kenapa mandi sebenarnya caranya seperti ini. Kan tidak pernah ditanyakan. Paling apabila yang bagus, kalau apabila kayak apa cara anunya, kan itu yang ditanyakan. Nah, sekarang begitu kita ajarkan ini, kita bahas semuanya karena kita memang sudah membahas di bab haji. Kenapa mandi 9 ini takutnya menjadi syirik. Salah kita cara bahaya jadinya. Tapi kalau kita mengetahui sejarah penghubungan ini seperti apa, karena kalau diambil hanya daripada mandi ya akan lebih sulit. Nah, marilah kita mempelajari dari bab haji sehingga kita menemukan ketika kita menemukan Al-Hijr ayat 99, maka di dalam Al-Hijr, hurufnya Al-Hijr. Hurufnya ada apa? H dan jim dan orang itu hurufnya. Kita adalah hayatnya. Nih hasil kita mendapatkan ampunan. Rahmat Tuhan yang pertama yang kita dapatkan diletakkan Tuhan di dalam Al-Hijr ayat 99. Jadi rumus. Jadi dari Al-Quran kenapa diletakkan di dalam
99. Kenapa? Karena Al-Hijr ini nama daripada suatu pegunungan di mana Nabi menjalani olok-olokan, kemudian orang yang tidak percaya dengan kenabian Nabi Soleh, kemudian dibinasakannya daripada kaum Samud. Nah ini artinya turun ayat ini menerangkan bahwasanya nangka samuan itu aku juga nang atur sudah semua, hilangkan semua perasaan itu, matikan semua, sehingga kita itu tidak ada terganggu dengan urusan dunia. Mungkin itu yang kita bisa uraikan dulu. Nanti setelah konsep kita akan bahas kembali. Seandainya misalnya kurang lengkap, jadi coach itu akan kita kaji lagi kalau ada kekurangan-kekurangan di dalam penjelasannya itu. Karena ayat kalau ini mungkin ada beberapa ayat, ini yang paling banyak nih. Ya kan? Orang yang sakit kepala, orang yang sakit batis, nih ayatnya banyak. Mungkin beberapa lembar nih ayatnya nih, sangat banyak. Jadi untuk menuliskannya itu mungkin nomor surahnya aja yang kita inikan. Coba kalau ayat yang berpotong, nah itu yang paling sulit. Kalau ayat yang utuh, mudah. Cukup kita tuliskan nama surah dan penomoran ayatnya. Tapi kalau ayat berpotong, nah seperti ini, Al-Baqarah 255, ini potongan. Allahu la ilaha illa huwa hayyul qayyum sampai di situ, dipotong lagi sini. Nih. Potong lagi, ambil sedikit. Jadi sebenarnya ini 1, 2, 3, 4 surah ini sebenarnya ada 6 surah. Yaitu ada yang disebut dengan surah An-Nahl, bismillah dahulu, hanya wabillahinya. Jadi bismillahi wabillahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tudrikul absaru wa huwa yudrikul absara wa latiful khabir. Di sini wa Allahu fa yataqal mu'minun wa fi syamil hukum mama to'atun. Itu kalau dibaca secara artinya digabung dari bismillah wabillahi sampai di sini, sampai ke sini, gabungannya dari artinya aja itu sangat luar biasa. Artinya menghubungkan diri itu sangat luar biasa. Nah, penggabungan dari ayat-ayat yang berpotong inilah yang sulit jadinya kita. Tapi kalau mungkin laptop lebih mudah lah untuk memotongnya. Artinya untuk mempercepat gitu. Mungkin kalau kita menjelaskan dari banyak ayat-ayat kalau cukup semalaman kita. Jadi cukup kita memberikan gambaran salah satu contoh dan caranya. Nanti begitu konsep ada, baru silahkan kita kaji ulang lagi sampai kita bisa memperjelasnya. Mungkin sampai di sini dulu untuk keterangan tentang kaifiat, hakikat dan tujuan daripada mandi 9. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah ada konsep, karena mungkin cuma beberapa lembar konsep tipis saja tuh. Mudah-mudahan cepat, jadi kita koreksi lagi secara konsep biar lebih jelas. Kita tutup dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.